الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar wa'alaikumus, bukan waalaikumsalam. Apalagi kum lam, jangan. Wa'alaikumus salam. Waalaikum sama salam harus nyambung karena ada alif lam samsia. Wa'alaikumus sama kayak ngucap salam yang benar itu pas nengok assalamualaikum warahmatullah, pas nengok kumnya jangan assalamualaikum warahmatullah, salah. Yang benar assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum pas kumnya. Pada malam ini kita ngaji lagi bab fikih, yaitu tentang bab wajib mandi hadas besar. Diperhatikan, kalau mandi hadas besar nggak benar, kata Nabi, la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala suratun wala junubun. Tidak akan masuk malaikat rohmah ke dalam rumah yang di rumah itu satu ada gambar patung, kedua ada orang enggak yang punya hadas besar. Nggak tahu dulunya nggak apa-apa. Dan ada anjing babi depan rumah, malaikat rahmat nggak bisa mah, otomatis rezeki susah. Jadi pagi-pagi tuh malaikat rahmat mengasih rezeki nggak jadi. Ternyata si Ibnu belum mandi hadas besar. Harusnya hari Senin dapat duit, nggak dapat duit tuh Ibnu. Ibnu tuh begitu. Ada anjing guguk nggak jadi. Atau ada patung tuh ya, jangan di rumah ada patung. Mujibatul gusli, mujibatun asalnya tun, dia isi mufrad munsharif karena disenderkan al-ghusli juga isi mufrad munsharif karena ada alif lam. Maka ini mufrad munsharif ketemu mufrad munsharif maka berbaris kasroh. Ini disebut mubtada. Ya nggak apa-apa, nanti ketemu mubtada. Sitatun karena mujibatu itu doma, karena doma maka ini pun jadi doma. Sitatun isi mufrad munsharif doma, ini jadi khobar mubtada. Nanti udah ketemu jadi gampang, khobar mubtada. Bermula wajib mandi ada 6. Ini salah satu kita ada di tubuh kita wajib mandi. Kemarin udah dibahas kan, mandinya wudunya, kakinya basuhnya belakangan atau boleh bareng-bareng. Yang pertama ilajul asyafati fil farji. Ilaju mufrad munsharif sama kayak ini, dia ada alif lam berarti ini baris kasroh. Fi ada huruf jar mufrad munsharif hofat kuka kasroh fil farji. Yang pertama yaitu bersetubuh suami istri. Bersetubuh suami istri wajib mandi. Jangan entar aja, jangan habis bersetubuh langsung mandi. Kalau nggak mandi lagi tidur malaikat rahmat nggak mau deketin. Yang bahaya punya hadas besar mati, nyawanya pas banget lagi dicabut, punya hadas nalu di alam kubur disasak mulu karena meninggalnya punya hadas besar. Yang pertama. Yang kedua wajib mandi wahuruju mufrad munsharif sama ada alif lam mufrad munsharif berarti baris kasroh. Wahurujul mani yang kedua keluar air mani. Apa itu air mani? Nggak apa-apa ya, agak ini udah pada gede ini.
Air mani itu bagi laki-laki mahuruju lazatan, keluarnya enak. Mimpi udah mimpi belum? Ibnu udah mimpi? Enak nggak? Tawa dia, enak nggak? Cirinya tuh, cirinya makhurujul lazatan, keluarnya enak. Ciri yang kedua, kal urkin, seperti tepung putih, warna putih tuh. Kalau udah keluar itu wajib mandi, yang nggak mandi. Cirinya apa kemarin ciri balik? Keluar mani umur 9, laki-laki dan perempuan. Kalau nggak keluar mani perempuan berarti head. Kalau nggak keluar air mani, nggak head, berarti dihitung umur 15 tahun. Itu pada paham. Tuh. Itu yang kedua, wajib mandi. Yang ketiga, nih khusus perempuan, wal haidu, head. Head itu paling dikit perempuan head sehari semalam. Ada pernah yaumun walailatun, sehari semalam. Belum pernah ya? Wa golibu, kebanyakannya perempuan head seminggu 6 hari. Paling banyak waksaruhu, paling banyak head 2 minggu. Tuh perlu dipelajari, dipahami. 2 minggu paling banyak. Ada yang sebulan. Kalau lebih dari 2 minggu maka disebut mustahadoh, darah penyakit. Dihitung itu head seminggu, ada sehari semalam, ada seminggu, ada 2 minggu, dia nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Enak nggak? Enak. Pas udah 2 minggu lebih, lah aku masih keluar darah terus. Ini bukan head, namanya darah penyakit. Sholat nggak? Tetap sholat. Tuh, tetap sholat. Patokannya berapa? Tetap sholat 2 minggu lebih. Udah pada head kan? Udah kan? 2 minggu lebih dari 2 minggu kerjain sholat. Makanya kata ulama, perempuan nggak sholat berarti dia head terus. Mau head terus. Nah sholat, makanya ini kagak sholat kayak head. Sholat, pahalanya dapat 2, kita dapat, orang tua dapat. Yang kelima, wal wiladatu, wiladah. Nah ini wiladah jarang nipas. Nipas itu apa sih? Sesudah bayi lahir. Ini bayi lahir brojol, nah itu kan keluar darah terus. Bayinya udah keluar, udah udah dipisahin, keluar terus. Nah itu jatuhnya berapa hari? Sebulan atau 40 hari. Tuh, ini nipas. Sebulan 40 hari mandi hadas besar. Terus wal wiladatu. Nah ini kebanyakan ibu-ibu jarang ngerjain. Apa itu wiladah? Air ketuban. Jadi sebelum nipas mandi. Jangan pas nipas aja mandi. Kebanyakan ibu-ibu mandinya pas bayi udah keluar, udah 40 hari baru Padahal pas keluar bayi kan ada ketubannya. Ketuban yang nemenin bayi. Kayak balon nemenin kalau bayi keluar kan ketubannya Nah itu disebut wilada, nipas, wilada. Nah itu mandi. Kenapa disuruh mandi? Biar si ibu yang habis ngelahirin, dia urat-uratnya itu kuat lagi. Ini salah kebanyakan ibu-ibu, nggak mandi. Harusnya pas udah 40 hari nih, pas mandilah. Berarti berapa kali mandinya? Wiladah dulu mandi. Pas bayi lahir, ketuban keluar, bayinya udah diangkat, mandi.
Nungguin sampai 40 hari, darah habis, nipas, berarti mandinya berapa kali? Nah, kebanyakan ibu-ibu jarang yang mandi wilada, padahal disuruh mandi. Nih, kalau udah punya suami, hamil, nah mandinya berapa? 2. Terakhir, wajib mandi, bukan kita yang wajib mandiin. Wal mautu, orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia, nih perhatiin. Kalau ada yang meninggal dunia, pertama 7 kali dilenturin badannya. Lenturin badannya. Jangan didiemin. Nih kalau ada mayit, ada meninggal dunia, tangannya gini. Berapa kali? Jangan didiemin aja. Mulutnya tuh tutup, kakinya lenturin, lurusin 7 kali. Sesudah lentur dikasih pewangi. Apa tuh yang dibakar itu? Gahru. Karena orang meninggal dunia itu duburnya kebuka. Dubur. Kalau perempuan duburnya kebuka, kotorannya kebuka. Kalau anak laki-laki keluar air mani banyak. Kan Pak Ustaz ngurusin mayit. Nah iya, saking sakitnya sakaratul maut. Saking sakitnya sakaratul maut, kalau perempuan duburnya kebuka. Di tangan segini masuk ke duburnya tuh, udah kebuka. Kalau laki-laki keluar air sperma banyak tuh, saking sakitnya sakaratul maut. Kan bau, dikasih wangi, semprot atau dikasih garu bakar tuh yang wangi-wangi tuh. Sesudah kasih pewangi, taruh di tempat tinggi. Taruh di tempat tinggi. Biar kenapa? Biar nggak dikenain semut. Banyak tuh mayit didiem-diemin, toto pas buka ada semut. Pernah kan? Ada. Tuh karena didiemin, taruh tempat tinggi. Biar nggak ada semut. Berapa nih? Kasih lenturin 3. Yang keempat, perutnya kasih yang berat, agak berat. Tuh, kasih cermin. Kalau orang dulu kasih cermin, tutupin kain. Yang berat-berat kenapa? Pasti mandiin, kotorannya udah didubur. Tuh, keluar semua. Tuh. Nah, taruh di perutnya yang agak berat. Kasih apa tuh? Kaca. Oke, yang berat-berat baru taruh, tutupin kain. Biar kotorannya udah Apa tawa? Girang banget. Ini girang banget. Pakai gas. Girang amat. Mau diapain emang? Taruh tempat yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4 tempat tinggi. Yang kelima. Yang kelima, madepin kiblat. Apanya? Apanya? Kakinya. Nah, kayak gitu. Kakinya madep kiblat. Ini kebanyakan salah ke orang tidur. Madep kiblat tuh. Yang keberapa? Kelima. Yang keenam baru umumin di masjid, di musola. Tuh, umumin. Jadi jangan langsung umumin. Ada yang meninggal nih, bohong, udah umumin ke masjid musola. Salah, diurusin dulu ini. Kalau lagi jalan dari rumah sakit dari umumin udah sore. Salah, ini dulu rutinnya. Hah? Rumah sakit jarang rapi, banyak kan masih kok. Jaga-jaga ya. Bayangin rumah sakit itu kalau cuci darah itu selangnya masih ada tuh. Pas dicabut mancur. Tuh. Rumah sakit sekarang udah jorok, Pak Ustadz. Di Setiabudi dipanggil, suruh ngajarin tukang mandiin mayit, anak-anak ABG masih. Anak ABG ngurusin mayit, takut kebetulan mayitnya ketabrak mobil, tangannya buntung, palanya pecah. Bukan Setiabudi, sono jauh. Bukan, beda lagi.
Itu anak ABG pada takut ngurusin mayit, padahal dia kerjanya bagian ngurusin mayit, nggak bisa, pada takut. Nah kalau mayit pada begitu hancur, semprotnya airnya harus kenceng, udah kenceng dijahit tuh, satu-satu dijahit biar mandiinnya darahnya nggak keluar lah lagi. Ini yang dijahit pertama. Kalau orang meninggal perutnya dibolongin, ada kan tempat makan, nah itu kalau dimandiin jahit dulu, udah dijahit baru dimandiin. Kalau nggak dijahit ntar pas dimandiin kotorannya keluar. Kedua cuci darah kan di sini selangnya nih, nah dicabut dijahit. Pernah Pak Ustadz ngalamin cuci darah nggak dijahit, pas digotong itu pakai kain kapannya dua arah semua, kan fitnah jadi omongan. Pas diturunin ke kuburan dua arah semua, ternyata harus dijahit. Habis dimandiin dijahit dulu baru dimandiin biar darahnya enggak. Wah, Pak Ustadz pernah ngurusin orang dari Tanjung Priok tenggelam dari Tanjung Priok. Badan kalau udah kena garam seperti ikan apa tuh yang pindang ya, bandeng tuh. Pas Pak Ustadz angkat copot karena udah kena lembek, kena garam, tapi udah nggak bau karena garam di laut mah nggak bau, tapi putus tangannya, copot. Keluarganya ada yang pingsan, kaget. Untungnya biasanya Pak Ustadz mandiin pala duluan. Coba kalau pala duluan copot tuh, nah tuh copot tuh, jatuh tuh, udah semua. Nah ini pas diumumin pakai niat, nih keluarganya kena musibah ya. Kalau diumumin niatin, Pak tolong umumin ya di masjid, di musola, niatin di hati. Yang denger datang ke nyelawat tapi ngikut nyolatin gitu niatnya. Innalillahi wa inna rojiun, niatin tuh. Mudah-mudahan yang denger ini datang nyelawat, bukan nyelawat aja tapi ngikut. Nah niatin begitu, niatin mudah-mudahan ini yang datang nyelawat gak sekedar nyelawat tapi ngikut nyolatin. Karena ada hadis Nabi, siapa orang nyolatin mayit 100 orang atau 3 sab, dosanya diampunin si mayit. Tuh niatnya gitu, jangan umumin. Jadi ini urutan keberapa? Terakhir. Sebelum diumumin, nih lenturin dulu badannya biar nggak kaku, kasih pewangi biar nggak ada fitnah, dan tempat tinggi taruh biar nggak dikerubutin semut. Mana lagi? Kasih yang berat-berat biar pas dimandiin kotorannya udah kumpul di dubur. Terus hadap kiblat apanya? Kakinya. Terus umumin dengan niat yang nyelawat ngikut Pak Ustadz mau nanya, itu mayit digotong ke kuburan, pala duluan kaki duluan? Ayo mayit digotong ya, dibawa ke kuburan, pala duluan kaki duluan? Yo, kebanyakan kata ulama al-maitu kalhayi, orang mati seperti orang hidup. Saya mau nanya, orang hidup kalau jalan kaki apa pala? Kaki. Berarti mayit itu ya digiringnya kaki. Kalau pala duluan berarti dia hidupnya jalannya pala duluan, begini-begini tuh. Banyak ya, masih salah ya. Pas dibawa digiring kebanyakan pala yang pala duluan, satu masuk ke ambulannya, kedua masuk ke masjid, ke musola mau disolatin, ketiga masuk rumah. Kalau masuk rumah tuh sunnah juga kita masuk rumah, ke rumah kita tuh pala duluan agak begitu tuh. Kalau masuk rumah baru, jangan kaki tuh. Hah? Kenapa?
Karena pala sumber kehidupan. Orang nggak ada palanya hidup mati tuh. Jadi kalau yang tahu pas ada orang meninggal dunia, dia digiringnya apa duluan? Kaki. Paham. Dan jangan ikut-ikutan. Apa ikut-ikutannya? Mentang-mentang ada orang meninggal pakaiannya hitam. Nggak ada keterangan orang meninggal harus pakaian bebas. Itu mah di TV doang, film-film sinetron. Film sinetron kan begitu. Pakaian hitam, pakai kacamata hitam. Jadi nggak mesti orang meninggal kita datang pakai baju hitam, bebas. Boleh. Yang penting sopan. Kalau ke kuburan bagusnya perempuan jangan ikut dulu. Walaupun dia istrinya, suaminya meninggal, istrinya, anaknya perempuan, kalau bisa jangan ke kuburan dulu, nggak boleh. Karena nanti di sana bercampur laki sama perempuan. Iya kan nyelawatnya ada laki juga yang ngurusin. Udah selesai laki nyelawat, laki pulang, baru perempuan dateng. Begitu. Paham? Jadi perempuan belakangan. Ikut ntar kedua sesudah nih nyampur nanti nih. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Nih Pak bilangin nih, Pak kasih penting nih. Iza zahaba filah di parjilah salah satu ayam. Apabila ngurusin orang meninggal dunia, maka datanglah 3 hari. 3 hari datangnya pas dihitung meninggal di kuburnya. Di kuburnya umpama udah dikubur ya, udah kelar dikubur jam 7 jam 10 siang. Nih, yang saudara keluarga udah meninggal kerjain. Ini tiap jam 10 datang ke kuburan. 10 siang selama 3 hari. Tiap malam nggak ada di sini mah kuburan malam. Iya di kampung rasain tuh, tapi nggak ada nguburinnya mah. Kalau orang meninggal dikuburinya jam 10 siang nih udah selesai. Ini keluarganya, anaknya, pokoknya saudaranya datang tiap jam selama. Kenapa? Karena pas dikubur kan ada pertanyaan munkar dan nakir itu pas ditinggal sama keluarganya 7 langkah ditanya tuh pas jam 10 ditanya, ada datang saudaranya doain baca Fatihah bacaan apa, ini munkar nakir nggak jadi nanya. Dia lapor ke Allah, ya Allah saya mau bertanya, ada yang doain. Kata Allah nggak usah ditanya, bebas pertanyaanku kubur. Tuh begitu. Ada yang begitu? Ada yang udah meninggal? Saudara masih ingat jam berapa dikuburinya? Tetap enggak, udah 3 kali. Allah suka yang udah tiap Jumat aja. Kalau ada masih inget jamnya dikuburin, nih kerjain. Apa? Udah lewat lah, nggak apa-apa. Emang nanya sekali 2 kali lah, terus sampai kiamat lah. Iya, pas pertanyaan nggak bisa dikemplang, yang malaikat diseksa. Yang masih ingat jam seberapa udah kelarnya, tuh keterangannya minimal kirimin Fatihah. Tuh, paham ya? Nah, udah segitu aja. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.